Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang penerapan teknologi bersih di industri tahu sebagai upaya pendukung SDGs tahun 2045, studi kasus di industri tahu TN Bandung. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vina Eka Melinda, nih 13221011. Perkenalkan, saya Aziza Sulistianingrum dengan NIM 13221043. Perkenalkan, nama saya Liana Giustiani dengan NIM 13221053. Perkenalkan, nama saya Azari Kurnia Rahmasari, NIM 13221055. Baik, jadi masuk latar belakang, industri tahu saat ini memang sangat berkembang pesat karena tingginya konsumsi kedelai di Indonesia, tapi produksi skala rumah tangga ini juga masih sering mengabaikan dampak lingkungannya karena menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan juga emisi udara. Limbah cairnya ini dibuang langsung tanpa adanya pengolahan, kemudian untuk ampas tahu sebagai limbah padatnya ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian penggunaan energi tak terbarukan seperti kayu bakar itu juga termasuk penyumbang pertama dari untuk emisi gas rumah kaca. Kemudian untuk penerapan teknologi bersih ini sangat diperlukan untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlanjutan industri tahu serta tujuan pada SDGs tahun 2045. Tujuan dari penerapan teknologi bersih ini yang pertama adalah untuk mengurangi limbah cair serta limbah padat pada industri tahu TN untuk upaya mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah untuk pencemaran udara yang dihasilkan oleh industri tahu TN. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung keberlanjutan industri dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya pada produksi yang bertanggung jawab serta perlindungan lingkungan hidup. Next. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka, di sini ada peraturan perundangan di Indonesia tentang teknologi bersih. Untuk undang-undang dan peraturan pemerintah, di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015. Untuk peraturan menterinya sendiri ada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009. Kemudian ada kebijakan dan program pemerintah tentang produksi bersih, yaitu PPBN, Pembentukan Pusat Produksi Bersih Nasional. Ini untuk memfasilitasi transfer teknologi bersih, promosi dan pembinaan penerapan produksi bersih di industri. Kemudian untuk pengertian dari teknologi atau produksi bersih sendiri adalah pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan lingkungan yang diterapkan di setiap tahap produksi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan produktivitas secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan mengurangi limbah dan emisi sekaligus membangun produk ramah lingkungan tanpa mengabaikan efisiensi ekonomi. Selanjutnya, gambaran umum industri. Industri TN merupakan industri pangan berbasis kedelai yang populer di Indonesia. Industri ini berkembang besar di Kota Bandung dan juga didominasi oleh UMKM. Untuk proses produksi pada industri tahu TN sendiri meliputi perendaman, pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, percetakan, pemotongan, dan juga perebusan akhir. Kemudian limbah dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri tahu TN berupa limbah cair, yaitu berasal dari air rendaman, cucian, dan juga gumpalan kedelai, limbah padat berupa ampas tahu. Kemudian limbah cair pada industri tahu TN ini seringkali dibuang tanpa dilakukan pengolahan sehingga dapat mencemari drainase dan juga sungai. Limbah yang dihasilkan oleh industri tahu TN mengandung BOD, COD, dan TSS yang tinggi sehingga dapat mengganggu ekosistem air, menyebabkan pendangkalan dan juga penurunan kualitas air. Selanjutnya jenis industri, di mana industri tahu di Indonesia termasuk dalam kategori industri pangan skala kecil hingga menengah. Industri ini banyak berkembang di wilayah perkotaan, salah satunya di Kota Bandung yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi tahu. Proses produksinya sendiri pada umumnya masih dilakukan secara manual atau semi modern, artinya sebagian besar proses masih menggunakan tenaga manusia dengan bantuan alat-alat sederhana.
Meskipun prosesnya tergolong sederhana, industri ini menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya limbah cair. Nah, jadi kondisi ini yang menjadikan industri tahu penting untuk dievaluasi dari sisi dampak lingkungannya. Next. Sebelum teknologi bersih diterapkan, proses produksi tahu masih sangat konvensional. Hampir semua tahapan menghasilkan limbah cair dan padat yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Limbah cair dari proses perendaman dan perebusan langsung masuk ke drainase atau sungai. Kayu bakar digunakan tanpa sistem pengendali emisi, menyebabkan polusi udara. Sementara itu, ampas tahu sering hanya ditumpuk begitu saja tanpa dimanfaatkan. Dampaknya sangat serius seperti menurunnya kualitas air, bau tidak sedap, dan potensi gangguan kesehatan bagi warga dan pekerja di sekitar pabrik. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan. Berdasarkan analisis menggunakan software LCA dari referensi jurnal, terdapat 6 kategori dampak lingkungan utama, yaitu yang seperti dapat dilihat pada tabel 4.1, di mana Marine Aquatic Ecotoxicity memiliki total terbesar, yaitu 10.400. Yang pertama, global warming potential, di mana industri tahu TN menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan dari pembakaran kayu bakar, yaitu CO2, CH4, dan juga N2O. Ditambah konsumsi listrik sebesar 500 kWh per siklus yang berkontribusi pada jejak karbon tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan teknologi pembakaran bersih dan transisi energi. Yang kedua, Marine Aquatic Ecotoxicity, di mana limbah cair bervolume tinggi sekitar 140 kg per siklus, mengandung senyawa organik konsentrat dan bahan tambahan mencapai lingkungan laut. Hal tersebut karena tidak ada sistem pengolahan limbah cair tadi, dan dapat menyebabkan eutrofifikasi, blooming alga, dan gangguan biota laut yang sensitif. Next. Yang ketiga ada abiotic depletion atau fossil fuels, di mana konsumsi listrik 500 kWh per siklus, 45,5 kWh per kilogram tahu dari grid nasional berbahan bakar fosil dengan operasi 18 jam per hari berkontribusi signifikan pada deplesi cadangan bahan bakar fosil. Yang keempat ada freshwater aquatic ecotoxicity, di mana limbah cair sebesar 140 kg per siklus mengandung protein terlarut, karbohidrat, lemak, dan air biang asam tinggi menyebabkan peningkatan BOD, COD, eutrofikasi, dan degradasi ekosistem air tawar tanpa pengolahan yang memadai. Yang kelima ada terrestrial ecotoxicity, di mana ampas tahu dan sisa pembakaran bisa mencemari tanah, kemudian emisi volatil dan perubahan nutrisi tanah, dan juga hal tersebut bisa diatasi dengan pemanfaatan limbah sebagai pakan hewan. Yang terakhir ada human toxicity, di mana paparan terjadi melalui emisi partikulat dari pembakaran kayu, kontak langsung pekerja dengan bahan kimia dan panas berlebih, serta kontaminasi sumber air bersih dari limbah cair bervolume tinggi tanpa pengolahan yang proper. Next. Selanjutnya masuk ke analisis penerapan teknologi bersih strategi untuk meminimalisir dampak lingkungan, di mana dalam strategi ini berfokus kepada pencegahan pencemaran yang terjadi yang berasal dari sumbernya melalui proses bersih, kemudian dilakukan pendekatan berupa efisiensi, daur ulang, dan juga subsidi bahan serta energi. Yang pertama ada IPAL anaerob, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahadi, sistem IPAL dengan kombinasi anaerobik-aerobik terbukti mampu untuk menurunkan konsentrasi parameter pencemar utama yaitu BOD, COD, dan TSS secara signifikan. Kemudian, efektivitas pengolahan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan pembibit bakteri atau biofilm serta durasi waktu tinggal hidrolis yang berada di dalam reaktor, di mana untuk waktu tinggal yang paling optimal di sini adalah 9 jam. Kemudian, penerapan teknologi ini berpacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu limbah cair untuk industri tahu. Kemudian yang kedua ada penggunaan energi terbarukan atau biogas, di mana limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu TN ini akan difermentasi yang kemudian akan membentuk biogas atau CH4, dan biogas tersebut akan
ubah menjadi energi listrik atau panas yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional industri tahu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurholis, menunjukkan bahwa biogas yang berasal dari limbah tahu memiliki potensi yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi pabrik, baik dalam hal keperluan listrik maupun pemasokan tahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan limbah cair tahu ini sebagai biogas dapat mempengaruhi atau mengurangi pencemaran dan juga menghasilkan energi yang langsung dapat dirasakan oleh pelaku industri tahu. Dalam hal ini, peraturan yang digunakan adalah Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS atap dan penggunaan energi baru terbarukan. Kemudian pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ternak, di mana ampas tahu di sini akan difermentasi bersama batang pisang dan juga dedak, kemudian ditambahkan probiotik E4 atau mol atau mikroorganisme lokal. Berdasarkan hasil penelitian oleh Halim Zaini, ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan utama dalam proses pembuatan pakan ternak fermentasi, di mana hasil fermentasi sendiri dalam penelitian menjelaskan akan menghasilkan pakan ternak yang tinggi nutrisi, mudah dicerna, dan juga disukai oleh kambing. Dalam hal ini juga menggunakan ampas tahu sebagai bahan pakan ternak akan mengurangi ketergantungan pada pakan komersial, terutama ketika musim kemarau, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan juga mendukung konsep ekonomi sirkuler dan prinsip 3R. Untuk reduce sendiri di sini yaitu meminimalkan limbah sejak awal dengan memanfaatkan limbah menjadi berguna. Kemudian reuse yaitu di mana ampas tahu tidak dibuang tapi dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan ternak. Dan terakhir ada recycle atau daur ulang, di mana limbah organik diolah melalui fermentasi menjadi pakan yang berkualitas. Dalam hal ini, peraturan yang digunakan adalah UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada pasal yang menekankan pentingnya penerapan reduce, reuse, dan juga recycle. Selanjutnya masuk ke kontribusi strategi teknologi bersih pada SDGs tahun 2045, di mana aspek dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Untuk ekonomi, kontribusi strategi teknologi bersih yang dipilih, yaitu yang pertama efisiensi biaya produksi, pengurangan penggunaan energi luar, dan yang kedua ada peluang usaha baru dari pemanfaatan limbah. Untuk SDGs terkait ada SDG 8 dan SDG 9. Kemudian masuk ke aspek lingkungan, di mana kontribusi strategi teknologi bersih yang dipilih, yaitu yang pertama penurunan emisi GRK, pencemaran air dan limbah organik, yang kedua penggunaan IPAL dan biogas, dukung produksi bersih dan energi terbarukan. Untuk SDGs terkait pada aspek ini memakai SDG 2 dan SDG 9. Yang terakhir ada aspek sosial, di mana kontribusi strategi teknologi bersih yang digunakan adalah peningkatan kesadaran lingkungan dan budaya kerja bersih. Untuk SDGs terkait yaitu ada SDG 9 dan SDG 11 terkait kota dan komunitas berkelanjutan. Baik, jadi dari pembahasan yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa industri tahu TN ini masih memberikan dampak lingkungan yang cukup besar, terutama dari penggunaan kayu bakar dan listrik fosil, di mana menghasilkan emisi gas rumah kaca, serta limbah cair, emisi udara, dan ampas tahu yang belum tertangani dengan baik. Namun, penerapan teknologi bersih seperti IPAL, anaerob, aerob, dan pemanfaatan biogas dapat secara nyata dapat menurunkan polusi. Kemudian selain itu juga pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan fermentasi yang berpotensi membuka peluang ekonomi baru, di mana secara keseluruhan strategi ini mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam pengurangan limbah, energi bersih, produksi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun saran yang diperlukan adalah perlu adanya optimalisasi pada IPAL agar hasil dari olahan limbahnya ini dapat memenuhi baku mutu, misalnya dengan cara perpanjangan waktu tinggal dan juga menambahkan sistem filtrasi pada IPAL. Kemudian sebaiknya juga dilakukan peningkatan pada sistem biogas dari segi keamanan juga efisiensinya, termasuk pemanfaatan panas buangnya. Bisa juga ampas tahunya bisa terus dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan dukungan dari mitra dan juga standar mutu. Kemudian menggunakan energi terbarukan seperti PLTS juga dapat dipertimbangkan. Next. Baik, ini ada referensi yang kami pakai untuk penyusunan tugas ini. Sekian dari kelompok 9A, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.